Oke, bagi kamu yang datang di channel TV Story, kali ini kita akan membahas ya terkait soal-soal P3K. Oke, kita lanjut pembahasan yang pertama. Simak baik-baik dari awal sampai dengan akhir. Di dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali yang A. Mendorong peserta didik untuk membuat keputusan sendiri. Yang B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. E. Menjadi fasilitator dalam proses pembelajaran. Nah, di sini kecuali ya yang ditanyakan terkait dengan proses pembelajaran dengan efektif. Nah, jawaban yang tidak tepat atau di sini pengecualian adalah yang B ya. Nah, memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. Ini adalah pengecualiannya. Lanjut soal yang kedua. Perhatikan baik-baik. Kriteria atau acuan dan pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik disebut A. Standar kompetensi lulusan (SKL), B. Standar batasan minimum kelulusan, C. Ambang batas minimum lulus, D. Nilai ketuntasan minimal, E. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Jawaban yang tepat untuk soal yang nomor 2 kaitannya dengan kriteria atau acuan dan pedoman dasar menentukan minimal hasil belajar. Jawabannya adalah yang E, jelas ya, yaitu KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Next, kita bahas soal yang ketiga, aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap, dan derajat penerimaan maupun penolakan terhadap suatu objek peserta didik. Nah, yang A afektif, B kognitif, C psikomotorik, D emotif, yang E sensitif. Jawaban yang tepat yaitu adalah yang A afektif. Ya, di sini aspek yang kaitannya dengan perasaan, emosi, sikap, derajat dan seterusnya ini masuk aspek afektif. Lanjut soal yang keempat. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk suatu mata pelajaran maupun kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh peserta didik disebut A. Kompetensi dasar, B. Standar kompetensi, C. Indikator, D. Kompetensi lulusan, yang E. Kecakapan hidup. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 4 ini adalah yang B ya, standar kompetensi. Ini adalah kemampuan yang harus didapatkan dari peserta didik pada saat mempelajari mata pelajaran. Kita lanjut soal yang kelima. Nah, ini perhatikan. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, kecuali ya A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik, C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut, D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi, E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dan silabus. Jawaban yang 5 nih, yang tepat yang mana? Yang tepat yang dikecualikan ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Keterkaitan, keterpaduan isi dan silabus. Ini nggak masuk ya di dalam prinsip-prinsip penyusunan RPP. Next, kita bahas soal yang ke-6. Berikut ini yang tidak termasuk dalam beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, yang E. Kompetensi keahlian. Yang bukan termasuk kompetensi guru profesional
Jawabannya adalah yang E ya, kompetensi keahlian. Yang 4 ini adalah yang benar. Nah, yang salah, yang bukan itu adalah kompetensi keahlian. Lanjut soal yang ke-7. Komponen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP terdiri atas beberapa hal berikut ini kecuali A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Kompetensi peserta didik, yang E. Kegiatan pembelajaran. Jawabannya adalah yang D, yaitu kompetensi peserta didik. Nah, ini pengecualian lagi ya, nomor 7. Jadi yang lain ini adalah yang benar. Yang ini adalah yang kurang tepat. Lanjut soal yang ke-8. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang perlu dicetuskan oleh pemerintah, kecuali A. Cara belajar siswa aktif atau disingkat CBSA, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah mandiri, yang E. Sekolah kecil. Jawabannya adalah yang D ya, sekolah mandiri. Pengecualian lagi. Jadi yang lain itu benar yang terkait dengan inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan pemerintah. Lanjut soal yang ke-9. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2003, B. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2003, C. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003, D. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2003, yang E. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2003. Nah, ini kaitannya dengan Undang-Undang Sisdiknas ya, Sistem Pendidikan Nasional. Jawaban yang tepat adalah yang C ya, Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003. Yang diingat nomor 20 tahunnya adalah 2003. Next, kita bahas nomor 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, dan yang E. Guru dan dosen. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 10 ini adalah standar penilaian pendidikan. Ini Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 20 Tahun 2007. Berikutnya soal yang ke-11. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, B. Bab 2 Pasal 2 Undang-Undang atau UU Guru dan Dosen Nomor 4 Tahun 2005, C. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 20 Tahun 2005, D. Bab 2 Pasal 2 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005, yang E. Bab 2 Pasal 3 UU Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 11 ini adalah yang A. Kedudukan dosen ini atau tenaga profesional ditetapkan di Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005. Berikutnya kita bahas soal nomor 12. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki guru maupun guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut. Nah, ini kecuali lagi. Yang A. Memiliki bakat minat panggilan jiwa dan idealisme. Yang B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Nah, prinsip profesionalitas ya, kecuali di sini yang tidak tepat, berarti jawabannya adalah nomor 12 adalah yang C ya. Yaitu mampu mengenal karakteristik peserta didik di sekolah maupun setiap mahasiswa pada perguruan tinggi. Nah, ini kurang tepat ya. Jadi jawaban nomor 12 pengecualiannya adalah yang C. Berikutnya soal yang ke-13. Di bawah ini yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah, nah, kewajiban guru dan dosen. A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat.
B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Yang E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Nah, nomor 13 ini jawabannya adalah yang A. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan mengabdi kepada masyarakat. Next, kita bahas soal yang ke-14. Berikut ini yang tidak termasuk dalam aspek evaluasi kurikulum adalah A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum. B. Evaluasi implementasi kurikulum. C. Evaluasi dokumen kurikulum. D. Evaluasi reflektif. E. Evaluasi komprehensif. Nomor 14 jawabannya adalah yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum nih. Mana nih teman-teman? Jawabannya adalah yang E, yaitu evaluasi komprehensif. Ini nggak masuk di aspek evaluasi kurikulum. Yang lain ini termasuk. Lanjut soal yang ke-15. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali A. Mahalnya biaya pendidikan. B. Korupsi dana pendidikan. C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. D. Kurangnya fasilitas pendidikan. E. Diskriminasi status guru. Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Nomor 15, kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Pengecualian. Jadi yang lainnya ini permasalahan yang benar. Yang C ini pengecualian, jadi kurang tepat. Next, berikutnya soal yang ke-16. Supaya peserta didik bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S sampai R haruslah A. Berwarna G gelap, B. Seminimal mungkin, kemudian yang C. Berwarna-warni, D. Semaksimal mungkin, yang E. Berwarna cerah. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 16 ini adalah yang D ya, semaksimal mungkin. Next, berikutnya soal yang ke-17 ya. Di bawah ini merupakan contoh akan adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik, yaitu A. Andi dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Carlos merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Dendi menangis setelah berantem dengan Agus untuk berebut mengerjakan tugas. E. Erni malu bertanya ketika mendapatkan kesulitan memecahkan permasalahan soal yang diberikan guru. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 17 ini adalah yang B ya. Budi merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. Nah, ini contoh adanya dampak dari keyakinan pada kemampuan diri seorang peserta didik. Next, kita bahas soal nomor 18. Di dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple inteligensi ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh peserta didik. C. Memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. E. Memberikan fasilitas sederhana sebagai penunjang kecerdasan peserta didik. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 18 ini yaitu yang C ya, yaitu memberdayakan semua intelijensi yang dimiliki peserta didik. Lanjut ya, kita bahas soal nomor 19. Kegiatan berikut ini yang merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan indera peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal. Yaitu A. Peserta didik berolahraga di lapangan terbuka. B. Guru memberi hadiah kepada peserta didik berprestasi. C. Peserta didik diajak berkarya wisata.
D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. E. Peserta didik berwisata di alam terbuka. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 19 ini adalah yang D. Peserta didik belajar di ruang laboratorium bahasa. Nah, ini merupakan cara untuk mengaktifkan indera peserta didik ya secara maksimal. Next, kita bahas soal nomor 20. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah ataupun pujian kepada peserta didik yang berhasil menjawab atau menyelesaikan sebuah soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, yang C. Behaviorism, yang D. Operant conditioning, yang E. Problem solving. Nah, jawaban nomor 20 yang tepat itu adalah yang B ya, Connectionism. Berikutnya soal yang ke-21, terdapat beberapa tahap yang harus dilalui oleh seorang guru pada saat mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut. Apakah yang dapat dilakukan oleh guru tersebut pada tahapan pengembangan? Yang A. Kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem pembelajaran, D. Rencana pembelajaran, yang E. Evaluasi pembelajaran. Untuk soal nomor 21 ya, yang tepat adalah yang A ya, kurikulum. Kaitannya dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang masuk. Kemudian tujuan untuk mengukur keberhasilan ini masuk, proses pembelajaran juga masuk. Jadi ini adalah tahapan pengembangan kurikulum. Soal nomor 22. Alat ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan efektif peserta didik adalah A. Tes objektif, B. Tes berupa angket, C. Tes kemampuan gerak, D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh, E. Tes psikomotorik anak. Nah, untuk soal nomor 22 yang tepat adalah yang B ya, yaitu tes berupa angket. Ini adalah alat ukur untuk kemampuan efektif peserta didik. Berikutnya soal yang ke-23. Langkah pertama untuk mencari nilai rata-rata untuk data yang tidak dikelompokkan dapat dilakukan dengan A. Menjumlahkan data nilai yang diperoleh, B. Menentukan jumlah keseluruhan pada data yang diperoleh, C. Menentukan nilai rata-rata dengan pendekatan rumus, D. Mencari nilai tertinggi dan terendah data yang diperoleh, E. Menentukan rentang skor nilai tertinggi dikurangi skor nilai terendah. Soal nomor 23, jawaban yang tepat adalah yang A ya, menjumlahkan data nilai yang diperoleh. Berikutnya soal 24. Berikut ini yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah A. Mampu beradaptasi dengan lingkungan belajar, B. Mampu bermain dalam kelompok, C. Mudah berkonsentrasi, D. Mampu menjadi pemimpin, yang E. Peka terhadap teman. 24, jawaban yang tepat adalah yang C ya, mudah berkonsentrasi. Yang tidak termasuk karakteristik kecerdasan interpersonal ini adalah mudah berkonsentrasi. Soal yang terakhir. Nah, suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight, B. Behaviorism, C. Cognitive, D. Conditioning, yang E. Connectionism. Nah, 25 ini yang tepat adalah tujuan dari teori prinsip-prinsip belajar kognitif ya jawabannya. Oke, sudah selesai pembahasan di 25 soal kaitannya dengan bidang kompetensi guru. Semoga bermanfaat ya untuk persiapan mengikuti seleksi P3K.